Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfarizi dari kelas 12 MM1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ayat surah Luqman, ayat 13 beserta contoh tajwid dalamnya, dan menjelaskan hubungan kewajiban beribadah dengan bersyukur kepada Allah. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya ialah, dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya persekutuan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dalam surat tersebut terdapat tajwid yang saya akan jelaskan berapa saja, selebihnya itu bisa kalian pelajari sendiri ya. Yang pertama itu ada di kola, yaitu mat asli atau mat tobi'i. Karena huruf qaf berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak ada hamzah gitu. Sukun, wakof, dan tasjid. Jadi cara membacanya yaitu ialah panjang dua harokat. Yang kedua itu libnihi. Qalqalah sugro, karena huruf qalqalah qaf disukun terus posisinya itu di tengah kalimat, sehingga cara membacanya ialah dipantulkan secara ringan. Lalu yang ketiga ialah yang izuhu ya bunaya, yaitu tajwidnya ialah masilah qasiro, sebab huruf h kata ganti bertemu dengan huruf selain hamzah. Cara membacanya panjang dua harokat. Mungkin itu sedikit yang saya paparkan tentang tajwid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan kewajiban beribadah dan dengan bersyukur kepada Allah. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita dalam bentuk moral ataupun material. Gitu. Ibadah juga proses mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur sendiri itu kepada manusia ialah dengan cara membalas perbuatan baiknya dengan perbuatan yang lebih baik, atau setidaknya sama baiknya. Walaupun kayak konteksnya kita sebagai manusia itu bersyukur kepada orang tua, tidak ada perbuatan yang dapat setimpal apalagi melebihi gitu kan. Begitupun bersyukur pada Allah gitu. Perwujudannya tidak lain adalah kayak beribadah, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dalam surat Al-Luqman ayat ke-14, Allah itu memberitakan manusia agar berbuat baik kepada orang tua gitu kan. Kemudian Allah SWT menunjukkan jasa-jasa sang ibu yang telah kayak mengandung anak mereka dalam keadaan menderita gitu. Terus setelah lahir pun si ibu itu bukan berarti akhir dari penderitaannya gitu. Karena si ibu tuh harus merawat, menyusui gitu kan sampai anak-anaknya tuh cukup usia gitu. Bahkan setelah kayak disapih pun gitu kan, anak-anak itu masih terus merepot orang tua dalam banyak hal kayak kesehatannya, pendidikannya, terus dan hal lain. Terus kemudian Allah tuh menutup ayatnya dengan Luqman sebut dengan perintah kayak bersyukur gitu kepadanya dan kepada orang tua gitu. Sementara pada ayat sebelumnya kayak ayat 13 itu Allah tuh melalui lisan Luqman mengingatkan bahaya perbuatan syirik. Melarang perbuatan syirik berarti juga melarang menyembah apapun kecuali hanya Allah gitu kan. Nah, dari sisi caranya bersyukur itu dapat meliputi ketiga aspek gitu. Yang pertama itu hati, yang kedua lisan, yang ketiga itu perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya gitu segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah gitu. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu. Dengan cara mengucapkan tahmid yaitu alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan ridhoi Allah. Serta tentunya bermanfaat juga bagi diri sendiri maupun bagi sesama sebagai perwujudan rasa syukur tersebut. Dengan kata lain kayak perwujudan nyata dan syukur pada Allah itu adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan itulah ibadah, lebih dari itu bersyukur pada Allah, nikmat yang diberikannya merupakan kewajiban kayak manusia. Di mana manusia yang tidak bersyukur berarti itu berbuat maksiat gitu ya, dalam artian dosa, dan akan mendapat balasan yang sesuai gitu kan.
Seperti kayak di salah satu firman-Nya gitu kayak jika kalian bersyukur niscaya akan kami tambah nikmatmu. Terus jika kalian mengingkari nikmatku, maka sungguhnya sisaku sangat pedih. Itu di surat Ibrahim ayat 7. Nah, lalu apa sih manfaat atau hikmah dari beribadah dan bersyukur pada Allah? Yang pertama itu tentunya kita mengenal kayak prinsip amar ma'ruf nahi munkar gitu kan. Yaitu perintah yang atau suruhan ajakan itu yang melakukan bagian apa kebaikan dan meninggalkan keburukan gitu kan dan saling menasihati untuk berbuat hikmah dan manfaat yang kita dapatkan gitu dari sikap bersyukur dan kesadaran beribadah. Terus hal-hal itu tuh sebagai berikut. Yang pertama itu kita menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah. Nah, yang kedua itu kayak terhindar itu dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah gitu kan. Terus sikap dan mulia yang dapat dikembangkan dari tema ibadah dan bersyukur dan antara lainnya itu yang pertama itu bisa kayak bersikap qanaah. Tapi sikap qanaah itu apa sih? Yaitu sikap qanaah itu menerima sebuah jenis kenikmatan yang diurunkan Allah gitu kan. Baik yang kecil ataupun yang besar dengan ikhlas terus penuh kerelaan juga. Tapi qanaah itu tidak mungkin kita dapat bersyukur gitu kan. Tanpa qanaah maksudnya tanpa qanaah kita tidak mungkin dapat bersyukur. Yang kedua itu kayak kita tuh selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang ketiga, itu berusaha menaati Allah dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur tuh kita kepada Allah. Terus yang selanjutnya itu berbakti pada orang tua sebagai bentuk kayak terima kasih kita atas jasa-jasa perjuangan dan pengorbanan dari dalam kandungan mereka sehingga kita segede sekarang gitu. Terus selanjutnya itu memperbanyak banyak amal soleh, perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai kayak bentuk nyata ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia contoh-contoh dan atau hikmah dari rasa syukur kita kan kewajiban beribadah kepada Allah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.